mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas Rukol modul 2.3. Saya Rita Zahra sebagai coach dan Ibu Vina Khairina sebagai coach. Berikut percakapannya. Bu Vina, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah hari ini saya lumayan sehat Bu, walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Vina? Jika Ibu tidak keberatan, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita? Ya, nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya bercerita kepada Ibu, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa, Bu Vina? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang masuk di pelajaran saya itu dia tidak terlalu bersemangat. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu dalam menghadapinya. Baik, tadi Bu Vina bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu? Ya, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Vina, mengapa dia tidak begitu suka dengan pembelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan saya nanyakan langsung kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran IPA yang memang terkadang di dalamnya itu ada teks bacaan yang panjang gitu Bu ya. Jadi itu akan membuat anak tersebut bosan dalam mengikuti pelajaran saya. Berdasarkan pengamatan nih, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Vina harapkan pada murid tersebut? Ya, saya tentu mengharapkan murid tersebut dapat mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Vina lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid tersebut? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak bersemangat dan cepat bosan untuk mengetahui ataupun mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Bu, hal yang akan saya lakukan itu yaitu menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya, Bu. Baik, Bu. Apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi, metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswanya saya bagikan secara berkelompok, Bu. Dan mereka Ya. menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai juga. Dan secara otomatis mereka itu akan membaca teks-teks bacaan yang telah disajikan. Namun ini dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajarannya, Bu. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa, Ibu Vina. Jika kita ranking tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Vina, seberapa tingkat keberhasilan dari metode yang Ibu paparkan, sehingga siswa itu menarik belajar? Kalau saya berikan peringkat nih Bu, menurut saya itu antara 8 sampai 9 Bu. Baiklah, selanjutnya apa rencana Ibu Vina yang Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya yang harus Ibu terapkan? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Ya. Kemudian saya akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran bisa tersampaikan dengan baik bagi dari segi murid maupun bagi diri saya sebagai seorang pendidik, Bu. Baik, baik. Siapa yang bisa membantu Bu Vina dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut?
Tentu yang akan membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah yang terutama, kemudian rekan sejawat, dan juga saya tidak melupakan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada wali murid. Kira-kira berapa lama tuh Bu Vina butuh waktu untuk melakukan kegiatan tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama nih Bu. Jadi kan hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Bu. Hanya saja mungkin pencapaian yang membutuhkan waktu lama. Karena kan semua itu nggak instan ya Bu ya. Ya, betul itu Bu Vina. Nah, kapan Ibu Vina bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya nih secepatnya Bu saya akan terapkan agar nanti murid saya bisa belajar dengan baik dan hak-hak belajar mereka terpenuhi. Sehingga pembelajaran terlaksana sesuai yang diinginkan oleh murid dan juga saya sebagai seorang pendidik Bu. Kemudian nih Bu Vina, komitmen seperti apa yang akan Bu Vina lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan juga berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah saya maupun di luar sekolah. Tujuannya saya ingin tetap meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik dan juga saya bisa menerapkan pembelajaran ini di kelas dengan berbagai metode dan juga gaya belajar menarik sehingga nantinya kehadiran saya itu selalu dirindukan oleh murid-murid saya, Bu. Baik, baik Bu Vina. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ya, dari sekolah saya, dukungan dan sarana dan prasarana serta murid itu sudah saya dapatkan dengan baik, Bu. Baik itu dari Ya. kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja, Bu, yang perlu konsisten dalam menjalaninya. Baiklah, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak tadi? Masya Allah, Bu, ternyata saya sudah merasa lega sekali dan senang sekali. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini dari perbincangan kita, Bu. Syukur Alhamdulillah sekali, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Vina sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu Rita, sudah meluangkan waktunya dan juga berbincang-bincang dengan saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita dari Ibu. Sama-sama Bu Vina, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Khairina yang akan berperan sebagai coach dan juga rekan saya Rita Zahara berperan sebagai coaching. Dan kami berdua akan melakukan sebuah percakapan tentang coaching. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Bu Vina. Alhamdulillah ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Rita. Ibu Rita gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Vina. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana Bu Rita keadaan di situ? Apakah aman-aman saja? Ya, aman sih Bu. Cuman ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Vina. Karena ada beberapa permasalahan nih Bu yang saya hadapi di kelas. Oh, boleh, boleh Bu. Silahkan Bu. Insya Allah kita akan mencarikan solusi dari permasalahan Ibu. Begini Bu, saya mengajarnya di kelas 4 ya Bu. Ini anak-anak itu saya sering melihat mereka itu membuang sampah sembarangan Bu. Oh iya, Terutama itu di laci-laci meja, kemudian kadang habis makan snack, mereka membuang tidak di tempatnya, tapi malah diletakkan di dalam laci. Kemudian ini lagi Bu, di depan kelas ini juga ada tong sampah, tetapi banyak sekali yang meletakkan sampah di atas tutup sampah, dan sampah sangat berserakan. jadi untuk arah perbincangan kita pada hari ini, Bu Rita ingin membahas tentang anak-anak Bu Rita yang kelas 4 SD yang masih membuang sampah sembarangan. Begitu ya, Bu ya? Betul Bu, jadi saya ingin mencari solusi mengatasi anak-anak ini supaya
mereka membuang sampah di tempatnya. Karena membuang sampah itu kan bagaimana Bu ya, kan tidak enak dipandang mata, apalagi dapat menimbulkan penyakit begitu. Iya, jadi saya sangat memahami bagaimana keadaan Bu Rita. Nah, Bu Rita nih, sebelum kita carikan solusi, apakah Ibu Rita sudah mengetahui kira-kira apa penyebabnya mereka melakukan buang sampah sembarangan? Nah, menurut saya itu Bu ya, padahal di situ juga tempat sampahnya dekat Bu. Saya kira kalau alasan jauh membuang sampah itu kan bukan itu alasan. Nampaknya anak-anak itu memang kurang kesadaran dirinya Bu untuk membuang sampah pada tempatnya begitu. Jadi permasalahannya adalah anak-anak masih kurang sadar untuk menjaga kebersihan di lingkungannya, sehingga mereka membuang sampah sembarangan. Gitu ya, Bu ya? Iya, biarpun ada sebagian yang mau membuang Bu. Akan tetapi masih banyak yang membuang di laci mereka. Nah, kemudian selain kurangnya kesadaran diri dari mereka, kira-kira apa lagi ya penyebabnya, Bu Rita? Ya, mungkin Bu ya, anak-anak ini kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan gitu Bu. Jadi mereka belum tahu ya dampaknya. Iya, jadi kayaknya di situ juga selain mereka itu kurang sadar, mereka tidak tahu akibat dari membuang sampah sembarangan, baik dari segi kebersihan, dipandang mata juga tidak enak, dan mengganggu kenyamanan orang lain. Menurut saya, jadi mereka itu masih belum tahu dampaknya juga membuang sampah itu. Bisa menularkan penyakit, dan kalau ada nyamuk itu kan sangat berbahaya, Bu. Iya, memang benar ya. Anak zaman sekarang ini kita perlu lebih instan ya untuk bisa menyadarkan mereka terkait pentingnya menjaga kebersihan, Bu. Nah, ini adalah kurangnya kesadaran dari anak-anak. Kemudian mereka juga belum tahu dampaknya itu apa. Terkait permasalahan ini, mereka melakukan hal tersebut, membuang sembarangan sampahnya karena memang kurang kesadaran diri. Nah, menurut Bu Rita nih, apa sih solusi ataupun rencana yang cocok untuk mengurangi ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah tersebut, Bu? Ya, Bu, ini saya mempunyai rencana. Mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran, saya menyelipkan video tentang dampak membuang sampah sembarangan begitu, Bu. Ibu, iya Bu, bagus tuh, bagus. Supaya mereka itu bisa melihat bagaimana jika tidak dibersihkan sampah yang akan menumpuk dan bagaimana akibat itu. Nanti selain itu, saya juga terus-menerus mengingatkan mereka dan juga mengingatkan kembali atas kesepakatan kelas yang telah mereka sepakati. Saya rasa begitu, Bu. Jadi dari rencana Ibu itu yaitu memutarkan sebuah video sebagai contohnya yang lebih konkret gitu Bu ya. Ya. Kemudian Ibu juga berencana membuat sebuah poster keyakinan kelas yang di dalamnya ada kalimat tentang menjaga kebersihan. Begitu ya Bu ya? Ya, 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 betul tuh Bu. Nah, kira-kira ada tidak solusi lain? Karena kan kalau solusi yang Ibu tawarkan ini sifatnya hanya untuk kelas saja. Padahal untuk kebersihan itu kan tidak berlaku untuk kelas 1 saja, tetapi juga bisa berlaku untuk seluruh lingkungan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira nih, Ibu punya solusi lain tidak agar dampak positif ini yang telah Ibu rencanakan bisa dirasakan oleh seluruh warga sekolah? Ya Bu, kalau itu tadi kan mungkin solusi untuk kelas ya. Jadi rencana saya, karena ternyata setelah saya mendapatkan permasalahan seperti ini, saya juga mengamati kalau lingkungan sekitar sekolah saya itu anak-anak sama juga membuang sampah di atas tong sampah, di atas tutupnya. Dan saya juga akan berupaya untuk berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, ingin menyampaikan permasalahannya supaya ada tindak lanjut dari sekolah. Bahkan ada ide dari saya kalau membuat perlombaan antar kelas, kebersihan kelas. Jadi anak-anak pasti akan berlomba-lomba membersihkan kelas dan halaman mereka, Bu. Wah, luar biasa ya program Ibu Rita. Nah, saya yakin dengan membuat perlombaan seperti itu, mereka akan selalu menjaga kelasnya agar tetap bersih, Bu. Nah, Bu, terkait solusi yang telah Ibu rencanakan ini, ya memang ini sangat luar biasa sekali. Namun, setiap solusi pasti butuh komitmen. Jadi, kira-kira Ibu Rita mempunyai komitmen
komitmen apa yang bisa Ibu Rita lakukan agar semua rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian, dukungan seperti apa sih yang Ibu Rita butuhkan? Baik, saya memang harus berkomitmen, Bu ya. Kalau tadi saya menayangkan video terus-menerus dan mengingatkan mereka, terus bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan dengan prinsip segitiga restitusi, Bu. Iya, segitiga restitusi ya. Iya, anak-anak yang melakukan kegiatan itu, mereka bisa bertanggung jawab. Sedangkan untuk rencana itu saya akan jadi panitia dalam seleksi kelas bersih, Bu. Dan juga ada sosialisasi dari pihak Rumah Sakit Kota Juang yang akan menjelaskan pentingnya kebersihan di lingkungan sekolah. Ya, bagus itu, Bu. Jadi mereka bisa lebih tertarik dan juga ada dukungan dari teman sejawat yang selalu akan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Jadi, Ibu merencanakan sebuah program perlombaan kebersihan di lingkungan kelas. Kemudian, Ibu juga akan mensosialisasikan ini bantuan dari pihak Rumah Sakit Kota Juang, Bu ya. Ya, ya. Nah, luar biasa sebenarnya ide dari Ibu Rita ya. Ibu Rita sebenarnya sudah menjelaskan penyebab dan juga sudah memikirkan solusi-solusi untuk mengatasi sebuah permasalahan yang ada. Ternyata solusi yang Ibu berikan ini sangat luar biasa. Kemudian komitmen Ibu juga sangat luar biasa. Saya yakin terkait sampah-sampah ini nantinya bisa dibereskan secara baik. Nah, secara tidak sadar, Ibu sebenarnya sudah membereskan persoalan yang sedang Ibu hadapi ini. Iya, Bu. Jadi apakah masih resah nih, Bu? Atau masih bingung? Ya, ternyata setelah saya ngobrol dengan Bu Vina, saya menjadi enak dan tidak galau lagi, Bu. Bu Vina memberikan saya coaching yang luar biasa juga. Ternyata permasalahan saya ditemukan solusinya ya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu Ibu sendiri loh yang menemukan solusinya. Luar biasa loh, Bu Rita. Akhirnya saya sangat lega, Bu. Iya, saya juga sebenarnya merasa lega sekali. Yang awalnya tadi Ibu Rita gundah gulana ya dengan permasalahannya. Sekarang saya bisa melihat Ibu Rita tersenyum kembali. Ya, pokoknya nanti apapun yang sudah direncanakan ini harus diterapkan. Nah, nantinya saya juga pengen nih dikabarkan oleh Ibu Rita bagaimana proses ke depannya. Saya juga ingin nanti Ibu Rita kirimkan dokumentasi ke saya agar kami bisa mencontohkan lingkungan kelas yang bersih dan juga dicontohkan oleh sekolah-sekolah yang lainnya. Iya, Bu Vina. Nanti kalau ada hal apapun yang saya butuh konsultasi dengan Ibu Vina, nanti saya akan menemui Ibu Vina lagi. Dan saya sangat-sangat berterima kasih sama Bu Vina. Iya, saya juga sangat berterima kasih sudah dipercayakan oleh Ibu Rita karena sudah mendengarkan segala keluh kesah dari Ibu Rita. Ternyata di sesi ini saya mendapatkan banyak ilmu dari Ibu Rita. Terima kasih juga Ibu Rita ilmunya. Iya, Bu, sama-sama. Nah, Bu Rita, gimana nih? Apakah ada lagi yang ingin kita bahas? Cukup dulu ya, Bu. Nanti kita lanjut kembali. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Rita. Semoga sukses dengan rencana aksinya ya. Semoga program perlombaan kebersihan kelas bisa berjalan dengan baik. Tentu untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Kalau begitu, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri